Oh iya Pak, bisa ceritakan sebenarnya warga ini sampai kasus pencurian ini sebenarnya apa sih yang diminta oleh warga ini kepada kok sampai ngomongin PT? Jadi begini, Dari dasar-dasar apa sih? karena masalah ini kan dasar utama memang di luar HGO Speedo itu benar-benar masyarakat yang punya. Itu dasar pertama HGO. Tapi yang di luar itu masyarakat yang punya. Maka sudah 7 tahun masyarakat untuk mencari penyelesaian kepada pemerintah, baik di Aceh Barat maupun provinsi, tetapi tidak ada titik terang. Maka masyarakat pada saat ini tidak mungkin sabar untuk menunggu lagi. Maka bukan mencuri yang sebenarnya, tetapi dalam undang-undang benar mencuri. Tetapi pihak kami masyarakat untuk menduduki di lahan tersebut yang bahwa tempat orang tua kami yang sejak tahun 57 itu yang sudah dikerjakan. Maka kami hari ini untuk dideret supaya pemerintah secepat mungkin untuk menyelesaikan masalah. Itu maksud dan tujuan masyarakat yang pemilik tanah di luar HGO. Berarti tujuan menderes hanya untuk mengancam pemerintah Supaya cepat menyelesaikan permasalahan sengketa itu. bukan ada tujuan khusus untuk menderes itu untuk jelang lebaran ini Pak? Oh enggak, itu sama sekali enggak. Cuman untuk mempercepatkan permasalahan. Karena masyarakat ini sangat tertindas. Atas dasar apa dari warga mengkomplain tanah itu milik punya warga? Memang sejak tahun 57 sudah dikerjakan oleh orang-orang tua kami karena sejak dulu kan PT Sopindo. Di luar PT Sopindo itulah yang punya masyarakat karena Sopindo lah yang 4.000 yang sebenarnya 4.445,8 itu yang sebenarnya yang pertama. Udah itu disahkan 2 desa Teladan dan Berdikari. Makanya sisa 4.293,7. Di luar HGO Sopindo itu punya masyarakat semua itu. Sekarang kan udah diambil alih oleh perusahaan lain yaitu PT Sir. Maka diklaim pada tahun 87 secara paksa. Karena saya pun di situ lahir. Sejak lahir saya tahun 60 sudah ada kebun karet orang tua saya. Maka kami tetap pertahan masalah tanah warisan itu sebelum selesai. Pernah nggak komunikasi dengan perusahaan bahwa ini punya kami, tanggapan dari perusahaan sendiri? Memang pertama kali ada perusahaan untuk minta ganti rugi, tetapi tidak sesuai menurut perjanjian. Karena apabila apa yang terjadi di dalam lokasi kebun saya yang bertanggung jawab, maka saya tidak setuju karena tanah kita yang sudah kita jual tidak mungkin. Maka pihak perusahaan PT Sir sudah minta untuk mengganti rugi. Perusahaan PT Sir udah mau ganti rugi itu? Iya. Lalu? Sejak pertama tahun 2006 kalau nggak salah. Lalu nggak ditepatinya? Tidak ditepatinya. Maka kami lapor karena masyarakat yang pihak yang punya tanah di lokasi itu lapor kepada pemerintah suruh selesaikan. Itu berapa orang yang komplain tanah warga itu ke perusahaannya? Berapa semuanya? Memang kalau punya tanah itu lebih kurang 200 orang itu. 200 orang ya? Iya. Yang punya tanah di luar HGO Sopindo itu. Nah, karena dasar HGO itu desa Adulai sekarang sampai ke Timpanah semua itu sampai ke Dwi Kuyun sana sudah punya HGO PT Sir semua. Maka dulu yang sebenarnya HGO PT Sopindo lah yang sebenarnya Pak. Ini dari warga sekian banyaknya nih, apakah itu pemaksaan dari Bapak sendiri untuk mengajak komplain perusahaan atau inisiatif masing-masing mereka? Masing-masing. Karena saya tidak, kalau masalah tanah itu tidak saya ajak. Maka dia laporkan yang bahwa saya ada tanah, ada saksi. Karena saya tidak mau mempermasalahkan masalah tanah. Saya yang
saya permasalahan di mana yang bersangkutan di pihak, apakah di DPR, di Bupati, di mana yang bersangkutan, itu yang saya tangani yang sebenarnya. Karena saya untuk membatasi jangan keributan baik di lahan maupun di kantor-kantor. Itu yang tugas saya, bukan masalah tanah masing-masing. Berapa kali udah pernah melakukan aksi dan meminta meminta kepada perusahaan untuk ganti kerugian? Memang banyak kali nggak bisa kita tentukan, karena pertama di plasmen udah untuk minta perjanjian untuk ukur balik. Karena Ibu DP sudah membuat pernyataan yang bahwa apabila melebihi dari 4.293 dikembalikan kepada masyarakat. Apabila tidak melebihi dari itu, kami pun tidak menuntut. Maka udah itu BPN turun untuk mengukur ulang. Tetapi dalam koordinasi di kantor Bupati, kata Kepala BPN Bapak Daud Manaf, apa yang dilakukan oleh BPN jangan tegur. Cuman tulis apa yang ada. Salah, tulis salah. Maka dokumen kami siap lengkap untuk yang dikerjakan BPN itu salah semua. Ya, ini sampai tertangkap ini itu aksinya kemarin memang khusus lagi menderes atau memang sebelumnya ada membuat aksi? Memang aksi kami sudah berapa malam pertama kali di Plasmen. Ya, tempat rumah saya dulu. Udah itu karena pihak PAM ini mengganggu, jangan mengganggu karyawan, karena pihak kita kan nggak bisa kita atur karena banyak kan. Nanti sudah membunuh kan. Berapa kira? Apa? Berapa orang kira waktu pertama kali? Kira-kira 70 orang ada. Maka udah itu kan saya bilang sama Pak Kapolsek, ini Pak Kapolsek, walaupun bagaimana kami tetap menderes untuk mempercepatkan permasalahan ini, supaya Pak Kapolsek bisa koordinasi baik dengan Bupati, baik dengan DPR untuk yang bahwa masyarakat sudah menderes. Tolong cepatkan permasalahan sengketa dengan warga. Maka kami deres, bukan mencuri, dan kami buat gubuk. Ya, sampai Bapak dengan kawan bisa ke dalam masuk ke Polres nih, sampai di penjara kayak gini. Ini ceritanya mereka jemput paksa di rumah atau tertangkap basah di lokasi kejadian? Enggak, tangkap di desa. Di desa dijemput. Pertama kali dijemput satu orang yang bernama Bahar dan dua orang, Bahar dan Makput. Udah itu baru turun dari desa ke sini, sampai sinilah tertangkap. Bukan tangkap ya, harapan kepada pemerintah nih dalam kasus ini. Apa yang harapan pemerintah jangan harus secepatnya permasalahan sengketa PTC dengan warga harus secepatnya diselesaikan supaya masyarakat jangan sampai di penjara selalu. Kalau masyarakat sudah jelas pemerintah untuk menyelesaikan masalah, yang mana batas dulu yang punya masyarakat, yang mana PT, itu harus kami minta sebagai kepada Bapak Bupati untuk diselusuri ke provinsi secepat mungkin. Nah, jika ini tetap ditekan bahwa warga sekarang dalam kasus pencurian itu seperti apa ya tanggapannya? Memang tanggapan dari pihak kepolisian benar, tapi pihak kami kan niat kami untuk menyelesaikan, bukan untuk mencuri.
ini Lebaran di balik jeruji ini, gimana perasaan Pak? Memang perasaan kami walaupun Lebaran di sini di dalam sel sini, kami memang bertahan juga karena kami untuk menuntut harta warisan biasa saja. Tidak perlu kita menyerah. Untuk mencari penyelesaian itu biasa saja. Maka kami laporkan kepada Bapak pemerintah yang ada di Aceh Barat harus dituntaskan dengan segera. Jangan permasalahan ini berlarut-larut. Yang sengsara masyarakat. Maka kami tidak perlu untuk mempengaruhi orang yang pertama. Yang kedua, tidak perlu kami untuk mengganggu karyawan PT. Yang sebenarnya kami yang perlu hak kami harus diselesaikan.